Rasulullah, dalam mengenalmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getih perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. أحييكم بتحية الإسلامية الخالدة، تحية من عند الله المباركة، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara kaum muslimin, seiman, sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Di dalam kehidupannya, manusia memerlukan model, memerlukan sosok yang akan dijadikan sebagai figur sentral yang akan dia contoh. Seseorang yang mencintai artis Korea misalnya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tampil layaknya artis pujaannya itu. Mulai dari gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada perilaku kehidupan sehari-harinya. Dan kita sebagai umat Islam, figur sentral kita, contoh teladan kita, qudwah hasanah kita, tiada lain ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan penuh kebaikan, di mana kita bisa meneladani beliau. Oleh karena itu, tema yang akan saya angkat pada kesempatan yang mulia ini adalah meneladani akhlak Rasulullah sebagai pedoman hidup di bulan Ramadan. Hadirin ikhwatul iman, sebangsa dan setanah air. Sebagai landasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, ia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah hasanah, contoh teladan terbaik, bukan hanya dalam ucapan, bukan hanya dalam perbuatan, tetapi mencakup seluruh seluk-beluk kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang layak dijadikan sebagai contoh teladan terbaik. Karena setiap yang dia ucapkan, setiap yang dia lakukan ialah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, sebangsa dan setanah air. Dewasa ini kita saksikan merosotnya dekadensi moral umat Islam. Kita juga menyaksikan khomer dan riba merebak di mana-mana, kemaksiatan merajalela, kemungkaran menjadi-jadi, dan masih banyak lagi hal-hal yang jauh dari tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh
Karena itu, kita tahu betapa perlunya untuk meneladani akhlak beliau, terutama kita sedang menjalani puasa di bulan Ramadan. Timbul sebuah pertanyaan, bagaimanakah cara meneladani akhlak Rasulullah SAW? Hadirin ikhwatul iman sebangsa dan setanah air. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Cara yang pertama adalah dengan berpegang teguh terhadap warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah tidak meninggalkan dinar, Rasulullah tidak meninggalkan dirham, tapi Rasulullah SAW meninggalkan dua warisan yang paling berharga bagi umatnya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Rawahu Hakim. Aku tinggalkan dua perkara yang jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnata rasulih. Hadirin yang berbahagia, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?" Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Hadirin ikhwatul iman sebangsa dan setanah air. Cara kedua yang dapat kita lakukan untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mempelajari sirah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keagungan dan keteladanan beliau akan semakin kita rasakan manakala kita menyusuri kehidupannya. Ketika kita berbicara soal bisnis, maka beliau adalah seorang pembisnis yang handal. Ketika kita berbicara soal politik, maka beliau adalah seorang negarawan yang ulung, yang tak terkalahkan. Dan ketika kita berbicara soal akhlak, Allah sendiri yang menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berada dalam budi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Hadirin ikhwatul iman sebangsa dan setanah air. Keteladanan beliau dapat kita rasakan. Dan kita tahu bahwa sangat penting untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan untuk pada akhirnya dapat mencapai derajat yang takwa. Dari pidato singkat saya ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua cara untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu dengan berpegang teguh kepada warisannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua adalah dengan mempelajari sirah Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjadi umat yang dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, terutama di bulan Ramadan dan terlebih nanti dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada hadirin. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.